jujur ya untuk menyampaikan berita. Aku harus ngasih tahu. Ini aku bacain aja. Ada beberapa berita yang teman-teman perlu tahu. Yang pertama, Hamas membombardir gereja Yunani. Yang gereja Yunani ini ternyata menjadi tempat untuk berlindung, dan juga di sana terdapat orang-orang yang cacat. Kedua, Hamas juga ternyata dilaporkan ini membunuh para jurnalis juga, yaitu adalah jurnalis-jurnalis internasional dan jurnalis-jurnalis lokal yang meliput apapun yang terjadi di sana. Yang berikutnya, ya mudah-mudahan teman-teman juga tetap mengikuti ya. Yang berikutnya adalah ternyata juga ada laporan juga, yang ini juga fix ya, bahwasanya ternyata di Gaza itu tidak ada aturan, bahwasanya Hamas itu juga dilaporkan menyiksa para dokter-dokter dan juga perawat-perawat medis. Ada yang tangannya dipotong, ada yang disiksa sampai mati, dan juga yang berikutnya lagi, ternyata Hamas juga yang menjadi biang selama ini kelaparan yang ada di Gaza. Jadi Hamas itu ternyata dilaporkan menahan seluruh makanan-makanan yang ada di Gaza, sehingga rakyat Gaza itu tidak mampu untuk mengakses makanan. Sehingga 65.000 bayi-bayi, anak-anak itu terancam mati. Dan yang berikutnya adalah ganti semuanya Hamas dengan Israel. Apa yang berubah daripada kita? Genosida yang dilakukan oleh Israel itu tidak seberapa dibandingkan teroris Iran, penjajah Iran. Saya tidak segan-segan untuk menyebut Iran teroris, Iran Syiah laknatullah, Iran pembunuh berdarah dingin. Karena apa? Jumlah pembunuhan Iran dibandingkan dengan Israel tidak seberapa. Genosida lebih dari 50 tahun yang dilakukan oleh Israel di tanah Palestina hanya sekitar ratusan ribu. Tetapi genosida yang dilakukan oleh Iran kepada Suriah jutaan jiwa. Meskipun tertulis di sini hanya 500.000, tetapi warga Suriah bersaksi bahwa yang dibantai, digenosida oleh Iran berjumlah jutaan umat. Itu perlu kalian ketahui, teman-teman, bahwa memang apa yang dilakukan oleh Iran jauh lebih jahat, lebih busuk, lebih biadab daripada Israel. Itu di Suriah. Bagaimana yang terjadi di Lebanon? Ini ada datanya. Bagaimana yang terjadi di Irak? Beberapa data di sini menyebutkan bahwa Iran jauh lebih kejam daripada Israel. Perhatikan teman-teman, pembantaian dari orang-orang Syiah, terkhusus militer-militer Syiah seperti Hizbut Syaitan, Garda Revolusi Iran, Houthi, dan lain sebagainya, di Yaman, di Irak, di Lebanon, di Suriah, semua tidak lepas dari perintah Khomeini atau Khomeini. Pemimpin-pemimpin Iran ini yang memberikan restu kepada mereka untuk membantai, membakar hidup-hidup, memperkosa, mengubur hidup-hidup, membombardir umat Sunni di Ardus Syam. Perlu kalian tahu itu. Dan sekarang mereka memiliki alasan untuk melancarkan serangannya ke Qatar dengan alasan apa? Di situ ada pangkalan militer Amerika Serikat. Nanti mereka akan ngebom juga di Mekah dengan beralasan orang Arab Saudi bersekutu dengan Amerika. Sebagaimana Houthi melancarkan rudalnya, mengirimkan rudalnya ke perbatasan Arab Saudi. Masuk berita loh, bukan Harry Plus berbicara omong kosong. Ada data-datanya. Dan perlu kalian ketahui dan perlu kalian simak bahwa orang-orang yang berbicara tentang Iran, berbicara tentang kebaikan mereka, mereka ini memiliki rasa pri kemanusiaan kepada warga Palestina. No, itu hanya taktiyah, itu hanya pembohongan,
Itu hanya kebohongan, topeng belaka. Mereka ingin mensyiahkan seluruh umat manusia, bukan ingin mengislamkan, karena Islam bukan syiah. Umat muslim tidak pernah mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, dan lain sebagainya, seluruh sahabat, gak ada yang dicaci maki. Tapi bagi Syiah Rafidhah, semua sahabat dicaci maki, neraka, kafir, kecuali Ali bin Abi Thalib. Bahkan kemaluan Nabi Muhammad SAW di neraka. Kafir, kemaluan Nabi Muhammad SAW kafir bagi orang Syiah. Karena apa? Karena beristrikan Aisyah dan Hafsah. Jadi Nabi Muhammad SAW di surga tanpa kemaluan, teman-teman. Bayangkan betapa kejinya mereka ini, fitnahan mereka kepada para sahabat. Dan perlu kalian ketahui bahwa orang-orang Syiah akidahnya sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Mereka menganggap membunuh umat Islam ini sebagai ibadah, ritual bagi mereka. Berlumuran tangan mereka dengan darah Nasyibi, Wahabi adalah ibadah. Pintu surga terketuk bagi mereka. Agar kalian faham. Kalian yang merasa pengikut Al-Imam Syafi'i, perhatikan baik-baik. Imam Syafi'i musuh berat orang Syiah. Musuh berat, musuh bebuyutan. Seluruh pendukung Imam Syafi'i, siapapun pendukung Imam Syafi'i dulu pernah dibantai oleh orang Syiah. Perlu kalian kaji itu. Dan hal yang paling penting, teman-teman, kalau kita berbicara masalah kekejaman Syiah, jauh lebih kejam daripada Israel. Selalu saya ulang-ulang agar kalian mikir. Batu memang. Ya, orang-orang yang sudah menganggap Iran ini sebagai pahlawan, batu mereka. Tidak bisa membentengi diri mereka. Sehingga apa? Dengan video-video pencitraan dari Khomeini atau Khomeini, siapa dah, pokoknya Nei, Khomeini, mereka seolah-olah menganggap inilah Islam yang sebenarnya. Ya, tidak. Mereka ini jauh lebih busuk dari Israel. Topengnya saja mereka ini sok membela Palestina. Tapi pada sejatinya mereka ingin membumi hanguskan Ardus Syam. Sehingga apa? Hanya mereka yang berkuasa nanti.